Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, contoh soal cuma 50 detik ya. Harapannya sih begitu. Contoh soal STAN 2003 nih. Makanya jangan bilang kok gampang ya, kok gampang. Yang udah pernah ujian pasti tahu lah gampang ya kan. Tapi kalau udah deg-degan blank ya, blank. Jadi nggak usah besar kepala ya. Belajar aja deh baik-baik, doa banyak-banyak ya. Jangan bilang gampang-gampang. Ternyata waktu ujian ya ngules. Oke. Pak Nyoman memperoleh Rp setiap minggu dan belanja Rp seminggu. Jadi dia punya duit Rp tiap pekan, satu minggu. Dan dia juga belanjain uang Rp8, Rp per minggu. Nah, dalam berapa minggu ia akan memiliki uang sebesar Q rupiah? Oke ya. Nah, dia punya pendapatan R, dia belanjain B. Berarti sisanya berapa? Ya R kurang B. Ya kan? Sisa uangnya itu adalah R kurang B. Nah, R kurang B ini kalau kita punya uang sisa, biasanya kita ngapain? Iya, kita belanjain ya. Itu namanya belanja lagi deh ya. Apa mau beli paket game pulsa atau apa segala macam gitu ya, atau mau beli skincare mungkin ya kan? Bukan ya? Kita tabung dong harusnya ya, atau diinvestasi terserah itu, pokoknya ada sisanya kita tabung, dan kita tabung itu sedikit demi sedikit untuk mencapai Q rupiah. Maka tinggal gampang, tinggal mudah. Waktu yang dibutuhkan adalah Q rupiahnya berapa dibagi aja dengan RB. Maka jawabannya adalah B. Gampang kan? 50 detik beneran ini. Tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai cerita penjelasan ya, langsung tulis aja ya. Jadi sisa belanjanya adalah R kurang B, mohon maaf sisa uangnya tadi. Kemudian yang mau dicapai Q, ya udah Q dibagi RB, gampang. Mudah sekali ya, 2003 nih, WSM STAN. Udah lahir belum? Soal WSM STAN lagi tahun 2003, masih soal yang di tahun yang sama, ya. Luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom A, wow, luar biasa nih. 2/3 kali luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B. Bom A itu 2/3 kali luas dari yang bisa dihancurkan sama bom B. Berarti bom A ini lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat. Logikanya begitu. Jika bom A dapat menghancurkan daerah seluas 2/3 hektar, berapa hektar luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B? Harusnya lebih rendah kan, logikanya begitu. Tadi kan bom A lebih dahsyat daripada bom B. Kalau misalnya bom A bisa 2/3 hektar, maka bom B logikanya di bawah 2/3 hektar. Ini sih soalnya pilihannya rata semuanya di bawah ya. Andai kata A, B, C, D ini ada di atas 4, itu udah pasti salah. Jadi nggak usah dilihat-lihatin lagi gitu. Ya kan? Nah, ini kita pakai kesetaraan tadi juga ya. Jika A itu adalah 3/23 B, maka logikanya sederhana. A-nya kita rubah jadi 2/3 yang dari sini ya. Luas A-nya kita pindahin kemari. Nah, ini persamaan yang di atas. A sama dengan 3/2/3 B, katanya begitu. Ya, maka A-nya kita rubah. Jadi 4/2/3 sama dengan 11/3 B. Biar gampang, bukan gampang sih ya. Biar bener. Jadi persamaan ini kan ada pecahan yang campuran, kita bikin pecahan biasa. 4 kali 3, 12. Oke. Ini tambah 2, 14 ya kan. Jadi 14/3 sama dengan 11/3 B. Terus coret aja nih. Kan bisa kan? Nah, ini. Jadi pindahin angka 11-nya ke bawah jadi 14/11. Maka kita rubah lagi ke pecahan campuran. 14 bagi 11 adalah 1, sisanya 3. Maka B adalah 1/3/13. Jawabannya iya, bener. C. Gampang ya? Masa sih segini ya? Tapi itu benar loh soal 2003 STAN. Ini masih soal WSM STAN lagi ya, tahun 2006.
Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja, ini soal begini sering banget nih. Dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji atau upah. Ini nggak berubah nih gajinya. Jika seorang pegawai awalnya dia terima X per jam sebelum pengurangan jam kerja, berapakah ia terima per jam dengan sistem yang baru? Ini namanya perbandingan terbalik nih. Contoh perbandingan terbalik. Awalnya dia belanja lagi. Awalnya dia bekerja 40 jam. Iya kan? Kemudian berubah jadi 36 jam. Ini karena terbalik nih. Kalau 40 jam, maka gajinya X. Kalau 36 jam, gajinya Y gitu doang. Maka Y-nya berapa? Pertanyaan begitu. Maka Y sama dengan 40 X per 36. Gampang kan? Mudah sekali. Bagi 9, 4. Bagi 9, bagi 9. Bagi 4 jadi 9. Bagi 4 jadi 10. Jadi 10 per 9X. Jawabannya? Iya. Jadi 10 per 9X, maka jawabannya adalah A. Mudah sekali ya. Udah cukup? Kita bahas satu soal lagi. Gimana, udah cukup belum? Satu soal lagi ya. Dari kemarin soalnya dari PK Instan. Ada yang komplain ke saya, Kak, kenapa soalnya cuma PK Instan doang? Nah, ini kita coba mengakomodir ya. Nah, kita coba ambil soal USM Stan yang kemarin-kemarin. Sekarang USM STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yang sekarang berubah namanya jadi Polstat atau Politeknik Statistika STIS. Sama kayak PK Instan juga, dulunya namanya Stan. Waktu Master Tentor Konstanta masih kuliah namanya PKN, masih Stan namanya ya. Sekarang udah jadi PK Instan. Dan sekedar informasi juga bahwa Master Tentor Konstanta juga pernah ikut ujian STIS ya. Zaman itu masih boleh ikut ujian lebih dari satu karena belum pakai mekanismenya SSCN dari BKN. Jadi dilakukan secara mandiri. Waktu itu namanya bukan Kementerian Keuangan tapi masih Departemen Keuangan bikin ujian untuk PK Instan. Sementara BPS atau Badan Pusat Statistik bikin ujian untuk STIS, begitu. Oke ya. Jadi kita coba kutip nih soal USM STIS tahun 2010, soal nomor 50 ini. 6 tahun yang lalu umur ayah dan ibu adalah 11 kali selisihnya. Sekarang umur ayah adalah 7/6 dari umur ibu. Pusing ya. 6 tahun yang lalu umur ayah dan umur ibu jika dia gabungkan, dijumlahkan, itu nilainya sama dengan 11 kali selisihnya. Pusing kan? Sekarang umur ayah adalah 7/6 dari umur ibu. 5 tahun yang akan datang umur ayah dan umur ibu masing-masing berapa? Nah lo gimana nih? Gimana cara jawabnya? Ya. Soal seperti ini sering muncul ya. Cara paling gampang adalah tanya langsung sama ayah dan ibunya. Pak, Bu, umurnya berapa ya? Ibu, nah umurnya berapa? Tapi kan itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita lakukan. Nah ini adalah diminta kemampuan kita untuk menyusun nih persamaan-persamaan tadi. Dan juga di dalamnya ada perbandingan-perbandingan. Ya, benar nggak sih bisa 50 detik ya? Coba perhatikan ya. A dikurang 6 dan I dikurang 6 berarti umur ayah 6 tahun yang lalu dikurangi berarti A kurang 6. Umur ibu 6 tahun yang lalu dikurangi 6 jika dijumlahkan sama dengan 11 kali umur ayah dikurangi umur ibu. Benar ya? Ini persamaan yang pertama nih. Di sini belum ada perbandingan ya. Nanti di perbandingan ada di bawah. Berarti kita lanjutkan aja persamaannya. A tambah I. Sementara ini ada minus 6. Ada juga minus 6. Jadi minus 12. Nih ada minus 12. Ya. A tambah I kurang 12. Ini dikali ke dalam. A kali 11. Kebalik ya. 11 kali A. 11 kali minus I. Jadi 11A kurang 11I. 12I. Dari mana 12I? Gampang ya. Ini minusnya. Minus I. Pindahin ke kiri jadi positif. Tambah I jadi 12I. Sementara 11A dipindahin dari kanan ke kiri jadi negatif. 1A dikurang 11A jadi 10A. Saya rasa gampang lah ini ya.
Yang persamaan mudah sekali. 12I dikurang 10A sama dengan 12. Nah, ini persamaan yang pertama. Ini masih pertama nih. Ya. Masih persamaan dari sini. Oke. Persamaan kedua, sekarang umur ayah adalah 7/6 umur ibu. Umur ayah 7/6 umur ibu. Maka umur ibu sama dengan 6/7 umur ayah. Tinggal dibalik-balik aja nih ya. Oke. Persamaan yang tadi kita pindahin kemari. Kita rubah I menjadi 6/7A. Kan ada nih. Kita rubah, masukin kemari. Jadi 12 6/7A dikurang 10A sama dengan 12. Maka biasa ya, ini ada perkalian 12 kali 6. Jadi 72/7. Ini minus 10. Nah, langsung aja kita rubah jadi 70/7 biar masih ingat ya materi yang kemarin di persediaan lagi. Di pecahan, mohon maaf. 72/7A dikurang 70/7A sama dengan 12. Maka nanti 72 dikurang 70 sama dengan 2 ya. Sama dengan 12. Maka A tinggal dikali silang ini. 7 ya kali berapa nih? Ini bagi 2 habis. Bagi 2 6. Maka A sama dengan 7 kali 6 sama dengan 42. Gampang ya? A-nya udah dapet nih ayahnya. Maka ibunya sama dengan 6/7A. I sama dengan 36. Tinggal masukin aja nih 42-nya masukin ke A. Ini 36. Kalau misalnya umur ayah 42, umur ibu 36, itu umur sekarang. Maka umurnya di 5 tahun datang tinggal tambah 5 ya. Tambah 5 nih soalnya agak ini ya menjebak sekali ya. 42 dan 36. Kalau misalnya kita tambah 5, mungkin kita bakal pilih jawaban E. Benar nggak? Kejebak, hilang poin. Nah, jawabannya adalah 47 dan 41. Jawabannya adalah D. Gampang sekali ya. Gampang sekali. Benar nggak sih? Tapi mungkin nggak 50 detik? Nggak mungkin ya. Nulis persamaannya aja udah berapa detik. Bikin perhitungan pecahannya, perbandingannya, masukinnya lagi, apalagi ini nih. Ini nih yang soal yang jahatnya nih. Ya, tambah 5. Udah asik-asik ketemu 42 36 pilih ternyata salah. Rupanya ditanya adalah umur 5 tahun mendatang. Mungkin nggak 50 detik? Ya, jawabannya sangat mungkin. Caranya begini, perhatikan. A sama dengan 7/6I. Jadi A dibagi I pasti sama dengan 7/6. Apa logika yang kita bisa lihat di sini? Bahwa A adalah kelipatan 7 dan I adalah kelipatan 6. Kita coba ya. Jika umur ayah kita pilih 48, 5 tahun yang lalu nih, 48, maka umur sekarangnya 43. Ya, dan 43 itu bukan bilangan kelipatan 7, dan yang lebih parah 43 itu adalah bilangan prima. Nggak mungkin ada bentuk sederhana lagi di bilangan prima. Kalau masih nggak ingat atau lupa bilangan prima itu apa, lihat materi pertama kita bilangan bulat. Makanya jangan bilang materi bilangan bulat itu materi nggak penting. Penting banget itu. Ya, materi-materi basic. Sangat diperlukan untuk mempelajari materi-materi yang basic. Jadi kalau kita pilih nih umur ayah 5 tahun mendatang 48. Umur ayah 48, berarti logikanya sekarang 43 kan dikurangi 5. 43 ini bukan bilangan kelipatan 7. Kamu masih ingat dong ini dia. Di ayah itu kelipatan 7. Maka dengan logika yang sama A dan B pasti salah. Nggak usah pilih A. Jangan pilih A, jangan pilih B. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau umur ayah 5 tahun mendatang adalah 45, berarti logikanya umur yang sekarang adalah 37. 37 bukan kelipatan 7. Dan lebih parahnya lagi, 37 sama kayak 43, sama-sama bilangan prima. Jadi nggak mungkin lebih sederhana lagi. Karena faktor bilangan prima kan cuma 2, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Mau gimana lagi dia mau disederhanakan? Nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Maka dengan logika tersebut pilihan yang
pilihan huruf E, itu pasti salah. Masuk lagi nih, umur ibu. Kita pilih umur 42. Kalau 42 umur ibu 5 tahun mendatang, maka umur ibu sekarang 37. Nah, penjelasannya sama ya. Itu adalah bukan kelipatan 6. Kalau misalnya 42 ini bukan kelipatan 6 dan mohon maaf, 37 bukan kelipatan 6 dan 37 adalah bilangan prima, maka pilihan A dan pilihan C pasti salah. Maka dengan logika itu saja kita langsung bisa pilih kunci jawabannya adalah D. Kita masuk ke contoh soal. Jadi jangan dikirain soal-soal aritmatika ini cuma hayalan ya. Ada contoh soalnya dan pernah diujiankan di USM STAN tahun 2003. Seorang pedagang telur membeli 2 kuintal telur ayam seharga Rp1.360.000. Dengan banyaknya telur impor yang beredar di pasaran, maka harga jual telur menjadi 5.600 per kilogram. Ya, logika kita tuh kalau yang namanya barang banyak beredar, ya, maka harga akan turun. Pertanyaannya, berapa rupiahkah kerugian pedagang tersebut apabila hanya terjual 3/4-nya dari seluruh telur yang dibelinya? Ya, ini bakal jual rugi dia nih ya, si pedagang telurnya tadi. Kunci jawaban, oke, kita lihat dulu harga total penjualan ya. Kita mulai dari ujungnya. Harga total penjualan, ingat ya, yang dijual itu cuma 3/4 dari 2 kuintal. Ingat 2 kuintal itu adalah 2 kali 100 kg sama dengan 200 kg dikali harganya per kilogram. Dapat total harganya 840.000 ya. 840.000 itu gimana cara ngitungnya cepatnya ya? Coba kita ya coret-coret dulu ya. Ini bagi 4 habis. Ya kan? Ini dibagi 4 habis, ini dibagi 2 jadi 100 ya. Kan tadi bagi 4 nih di sini nih. Ini bagi 2 aja, tapi ini juga dibagi 2. Jadi 28 0 0. Ya kan? Ini 100 ya, ini 3, ini 28. Jadi 3 kali 28 sama dengan berapa ya? Berapa tuh? Iya, 84. Jadi jawabannya adalah 840.000. Ada nggak? Ini adalah ya. Oh, bukan ini jawabannya. Belum ini nih. Ini masih harga jualnya. Sementara harga modal belinya, ingat, modal belinya sebenarnya 1,360 ya. Tapi modal yang kita perhitungkan modal yang atas yang sudah terjual aja dong ya. Jadi yang dihitung hanya 3/4 dari 1.360. Maka hasilnya adalah 1.020.000. Nih dapat duitnya nih. Ini keluar duitnya. Rugi ya. Maka ruginya adalah selisihnya 180.000, yaitu selisih dari 1.020.000 dikurang 840.000. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah A ya, bukan D nih, salah nih. Jawabannya adalah A. Maksudnya begini nih. Iya, A ya kan? Nah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal USM STAN tahun 2006, sebuah mobil dijual harganya 160 juta. Ternyata harga itu sudah didiskon, maksudnya udah hasil diskon 20%. Pertanyaannya, harga mobil tersebut sebenarnya berapa? Oke, ingat ya, harga diskon, harga setelah diskon maksudnya adalah harga awal dikurangi potongannya, diskonnya. Harga awalnya berapa? Nah, kita bikin aja nih istilah harga awal adalah HA, ya kan? Harga diskonnya 160.000 dikurangi diskon, katanya 20%. 20% dari apa?
dari harga awal, ya kan? Nah, harga awal itu kan 100% dikurangi 20%, maka sisanya adalah 80% harga awal. Gampang ya? Jadi 160 juta itu ekuivalen setara dengan 80% harga awal. Dengan aritmatika kita bisa tahu bahwa harga awal turunin aja nih, 80%-nya geser ke bawah ya. 80%-nya geser ke mari. Jadi seperti ini dia. Nah, 160 juta dibagi 80% sama dengan 200 juta rupiah. Mudah bukan ya? Mudah sekali. Kunci jawabannya apa? D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal USM STAN tahun 2006. Masih dari USM STAN ini ya. Soal-soal 50 detik. Pak Raden membeli rumah senilai 300 juta. Dalam penilaian pajak rumah Pak Raden dinilai hanya 2/3 dari nilai pembelian. Pertanyaannya, berapa besar pajak yang harus ditanggung jika besar pajak itu tarifnya 12,5 rupiah untuk setiap 1.000 rupiah nilai rumah? Ayo, berapa nih? Nih ya, berapa ya? Kita jangan lupa nih, ini apa namanya nih, rumusnya ini jangan lupa nih. Rumus utamanya nih. Nah, tarif kali dasar pengenaan pajak. Pajaknya sama dengan, nah tarifnya berapa? 12,5 rupiah dibagi 1.000 ya. Tadi kan katanya tarifnya adalah 12,5 rupiah per 1.000 nilai rumah. 12,5 per 1.000. Ini sebenarnya kalau kita kalkulasi, ini kalau pakai tarifnya pakai persentase, ini setara dengan 1,25%. Ya. Atau ada juga istilah yang lain. Istilah yang lain sama dengan 12,5 per mil. Nah, ya. Maka dari sini kita tahu bahwa dasar pengenaan pajaknya adalah 2/3 dikali harga awalnya 300 juta. Maka kalau kita kalkulasi nilainya jadi, oke, kita coba dulu ya sama-sama ya. Ini pakai juta nih. Jutanya kita abaikan aja. Ini coret dulu nih. Dibagi 3 katanya. Bagi 3. Ini bagi 3 jadi 100. Ya kan? Ada 100, coret nolnya 2. Coret juga nolnya 2. Ya. Di sini kita langsung kali nih. 12,5 dikali 2 sama dengan 25. Benar ya? 25 dibagi 10. Jadi 2,5. Betul nggak? Betul. 2,5 juta. Maka jawabannya adalah, iya kok D mulu ya nih ya. Jawabannya adalah B. Oke, jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal dari Bank Soal, bahasanya Konstanta. Bagus, seorang pegawai Departemen Keuangan menabung 100.000 rupiah ya, pada Mulia Bank dengan bunga majemuk 5%. Berapa rupiah uang Agus pada akhir tahun ketiga? Ini harusnya ketiga nih, bukan kelima. Mohon maaf. Ini ketiga ya. Oke. Kunci jawabannya ini sederhana. Langsung aja ya. Jawabannya itu dapat 115.763. Jawabannya adalah D. Nah, ini kita mungkin teman-teman bertanya gimana cara ngitungnya. Itu gampang sekali sebenarnya. Ini kan ada angka saldo awal 100.000. Bunganya katanya 5%. 5% ya, 100.000 dikali dengan 5% hasilnya 5.000. Maka saldo akhirnya adalah 100.000 ya ditambah 5.000. Hasilnya adalah 105.000. Ini di tahun pertama nih. Nah, saldo akhir yang di tahun pertama kan jadi saldo awal di tahun berikutnya. Nah, itu kita lakukan hal yang sama lagi. 105.000 dikali 5%. Hasilnya 5.250 ya kan?
Maka saldo akhirnya adalah 105 ditambah 5.250 sama dengan 110.250. Saldo akhir tahun kedua jadi saldo awal di tahun ketiga. Sama lagi nih, dikalikan lagi dengan 5%, ya kan? Hasilnya 5.513. Nah, ditotal ini saldo awalnya dengan bunganya. Maka hasilnya adalah 115.763. Mudah ya? Oke, lanjut soal terakhir. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita bahas soal terakhir. Sebuah toko online shop menjual skincare super glowing. Wah, dengan bobot bersih 200 gram per unit. Dengan bobot kemasan 5%. Netonya 200 gram per unit, sementara bobot kemasannya 5%. Pertanyaannya, berapakah ongkos kirim yang harus dibayar pembeli jika ia membeli sebanyak 10 lusin dengan tarif ongkir Rp1.000 per kilogram? Berapa ya jawabannya? Jangan-jangan gratis ongkir ya, karena dia pakai akun akun salah satu marketplace ya. Nanti iklan pula nanti saya di sini. Nah, kunci jawabannya ini kita perhatikan. Pertama yang perlu kita lihat adalah bobot kemasan. Kalau misalnya berat bersihnya katanya 200 gram, sementara bobot kemasannya adalah 5% dari neto, ya, maka tinggal kita kali aja 200 gram dikali 5% sama dengan 10 gram. Gampang ya? Kalau ini gampang. Kemudian kalau udah tahu 10 gram, maka berat per unitnya adalah 200 gram ya ditambah 10. Jadi 210. Nah, 210 ini kan 1 unit. Sementara yang mau dibeli ada 12 atau 10. Ada 10 lusin. Sementara 10 lusin, ingat ya, 1 lusin itu 12. Jadi 10 lusin adalah 10 kali 12. Maka kita tinggal total, hasilnya adalah 25.200 gram. Ya, ini setara dengan 25,2 kilogram. Kalau yang namanya ongkir itu kan dinaikin ke atas ya biasanya, dibulatkan ke atas, maka hasilnya jadi 26 kilogram. Jika ongkirnya 1.000 per kilogram, maka kunci jawabannya adalah D. Wah, salah lagi, bukan D ya di sini. Di sini jawabannya adalah C. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. WSM STAN tahun 2003. Kalau nggak paham nanti di rewind ya. Penjelasan saya tadi di replay. Oke? Ini contoh soal USM STAN tahun 2003. Jadi jangan dibilang kalau misalnya nggak ada soal bangun datar. Ini cuman iseng-iseng doang. Enggak ya. Soal bangun datar itu di sekolah-sekolah kedinasan udah dari zaman dahulu kala udah ada gitu. 17 tahun yang lalu lebih itu udah ada. Oke. Jika sisi sebuah bujur sangkar ditambah sebesar 150 ya. 150% ini. 150%. Oke, saya ganti warna dulu. Oke ya, 150%. Pertanyaannya, berapa persenkah luas bujur sangkar itu meningkat? Ya, nih. Yang di sini yang bertambah sisinya tentu berdampak kepada luas. Nah, pertanyaannya, kalau sisinya nambah 150%, berapa persen nambah luasnya? Kan begitu ya. Sederhana ya. Nah, sederhana tapi belum tentu bisa benar juga kadang-kadang ya kan. Nah, ini kita buat ini misalnya yang namanya sisi kita kasih simbol X ya. X ini sama dengan sisi.
Nah, sisi yang kedua katanya adalah sisi yang pertama, sama dengan sisi pertama, tapi ditambah 150% dari sisi pertama. Jadi bisa kita katakan bahwa sisi kedua, sisi yang telah berubah itu adalah 250% dari sisi yang pertama. Dari mana 250? Gampang ya. Ini dari 100 ditambah 150. Ya, 100% itu kan 1, nggak perlu ditulis jadinya. Ditambah 150%, totalnya 250%. Nah, kita masukkan ke rumus. Ke rumus, ingat tadi ya, rumus luas. Luasnya tadi adalah sisi kuadrat. Nah, sisi kuadrat. Ini dia rumusnya, sisi kuadrat, masukin angka tadi. Yang bujur sangkar yang kedua berarti X-nya X2, ya kan? Kalau bujur sangkar yang pertama X-nya X1. Nah, bujur sangkar yang kedua X2 kuadrat itu sama juga dengan, nah ingat ya, 250% X1 dikuadratkan juga. Nah, dengan perhitungan kuadrat maka muncul angka nanti 250% kuadrat sama dengan 625%. X1 kuadrat ya X1 kuadrat. Nah, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa X2 atau luas bujur sangkar kedua itu setara dengan 625%. Jadi kalau sekarang 625% dan dulu 100%, maka iya, selisih luas atau pertambahan luasnya adalah 525%. Maka kunci jawabannya adalah D. Mudah kan? Iya mudah, soalnya pendek, jawabannya benar simple ya. Kalau tahu triknya. Oke, terima kasih. Cukup sekian? Enggak, kita lanjut ya. Oke, next. Soal USM STAN 2007. Ada gambar nih ya. Luas bujur sangkar ABCE adalah X kuadrat. ABCE luas bujur sangkarnya A, B, C, dan E itu luasnya adalah X kuadrat nih dia. Luasnya X kuadrat. Ya. Luasnya X kuadrat nih, oke. Ini dia. Sementara DC itu panjangnya Y. DC itu ini ya. Panjangnya ini adalah Y. Sebenarnya kalau udah dikasih tahu nih, ini apa clue-nya nih, bujur sangkar katanya. Ya, bujur sangkar berarti kan sisinya sama ya. Kita bisa yakini lah bahwa di soal itu maksudnya BC itu adalah X ya. Sama di sini juga X berarti otomatis. Ya kan? Semuanya jadi X. Kan X kuadrat tadi katanya. Ini X, ini X. Nah, otomatis EC juga X. Kan gitu ya. EC ini juga pasti X. Sebentar. Oke. Maka ED nanti selisih antara X dan Y, gitu ya. ED ini adalah X dikurang Y, kan gitu. Nah, ini dia kunci jawabannya. Nah, gampang banget ya. Ingat, pertanyaannya kan luas segitiga AED. AED, A, ini A, E sama D. Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Alasnya ED. ED itu apa sih? ED adalah selisih antara X dan Y. Sementara tingginya adalah AE. AE adalah X. Maka luas segitiganya adalah setengah ya X kurang Y dikali X. Atau sama juga dengan B. Ya, sama juga dengan soal B. Ini dia B-nya. Mudah ya? Gampang sekali soalnya nih. Ada lagi nggak kira-kira soalnya? Iya, soal USM STIS 2011. Oke. Nah, ini menarik nih soal STIS 2011 ini. Jendela berbentuk lingkaran seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini memiliki 9 kaca jendela. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 8 bentuknya sama, bentuk ke-9-nya lingkaran agak unik, tapi luasnya sama nih ya. Ini ada 1, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang 9 itu ada di sini ya. Ini dia 9. Ya. Berarti 8 bentuknya sama ya. Tapi yang lingkar tengahnya ini yang berbeda. Tapi luas sama. Oke.
Kaca jendela berbentuk lingkaran di bagian dalam memiliki jari-jari 20. Nah, yang di bagian dalam ini ada jari-jari, jari-jarinya 20. Ya, sementara ini X. Begitu ya. 8 garis yang memisahkan kaca jendela luar memiliki panjang yang sama, ya, itu X yang tadi udah dijelasin. Pertanyaannya, nilai X-nya berapa? Waduh, misterius banget ya. Kunci jawaban ini perhatikan. Nah, ini sebelum saya jelasin ini, saya mau jelasin dulu nih sebentar. Di soal kan disampaikan bahwa bentuk lingkaran ini tadi, lingkaran besar maksudnya ya, itu sebenarnya di dalamnya ada 9 keping kaca jendela yang luasnya sama, 9 keping. Tadi kita udah hitung. 1 sampai 8 udah kita hitung, di tengahnya ada bulatan atau lingkaran, totalnya jadi 9. Ya. 9. Jadi kalau kita bisa sebutkan bahwa lingkaran besar, ya, lingkaran kecil, bukan gitu ya. Lingkaran besar itu sama dengan 9 kali dari luas kepingan tadi atau lingkaran yang kecil. Ya kan? Nah, mohon maaf. Ya. Lingkaran besar itu sama dengan 9 kali lingkaran kecil. Maka kalau misalnya ingat luas lingkaran, rumusnya apa? Sama dengan pi r kuadrat. 9 pi r kuadrat. Nah, ini dia. Makanya saya buat persamaannya seperti ini. 9 pi r kuadrat, ya kan? R-nya itu R yang kecil sini ya. Itu sama juga dengan yang besar nih. Pi r kuadrat. R yang di sini R yang gede. R yang gede itu adalah 20 ditambah X. Paham ya kira-kira ya? Yang kecil itu adalah pi r kuadrat. R-nya itu 20, tapi dia ada 9 buah. Nah, kemudian yang besar 1 aja, tetapi yang namanya R nggak cuma 20, tapi ditambah dengan nilai X. Kemudian dikuadratkan. Nah, dengan hitungan matematik dapat nih 9 pi 400 pi. Nah, ini dikuadratkan nih. Jadi X kuadrat kemudian 40X ditambah 400. Ini ada tanda pi. Ya, kita bisa coret nih pi-nya biar nggak usah bikin pusing, ya kan? Nah, dapat angka nanti 3600 sama dengan X kuadrat 40X tambah 400. Kemudian persamaan ini kita geser dari 3600 ini yang sebelah kiri kita geser ke kanan jadi minus. Minus 3600 dikurangi ditambah 400 jadi minus 3200. Kemudian kita faktor, ya kan? Nah, kita faktor dapatlah nanti X tambah 80 dan X dikurang 40. Hasilnya ya, X itu adalah minus 80 dan X adalah 40. Minus 80 nggak mungkin karena yang namanya panjang nggak ada yang minus, ya kan? Kecuali vektor ya. Nah, ini X-nya adalah 40. Maka kita ambil angka 40. Maka kunci jawabannya adalah A. Kita masuk contoh soal USM STAN tahun 2009. Ada yang bisa jawab? Soal yang menarik nih. Ya, soal menarik. Sebuah kerucut seperti pada gambar di bawah ini mempunyai tinggi 4 cm. Kerucut berisi air 1/8 bagian dari isi penuhnya. Maka kedalaman air pada kerucut itu adalah berapa? Ya, menarik kan? Ada yang bisa jawab? Iya, rata-rata yang jawab salah ya. Di awal pertama nih, wah, salah rata-rata, keliru. Iya, ini coba perhatikan teman-teman. Tolong diperhatikan. Ini dulu. Nah, ini dia. Ya. Oke. Tinggi kerucut 4. Betul ya? Kemudian kedalamannya ini tadi adalah X, kita kasih simbol X. Oke? Nah, yang dilupakan oleh orang adalah perbandingan antara radius yang pertama dengan radius yang kedua atau jari-jari kerucut yang besar dengan jari-jari kerucut yang kecil. Ini sering diabaikan, ya. Nah, jadi bisa kita perbandingkan bahwa jangan lupa ya kalau kita bisa buat kayak gini nih. Coba perhatikan dulu sebentar. Ya. Nah, ini segitiga nih. Segitiga, anggap aja ini segitiga siku-siku. Mohon maaf gambarnya kurang bagus ya. Garis miring ini ya
Ini ada garis tegak, ini ada garis tegak juga. Garis tegak ini adalah misalnya R1. Perhatikan ya, R1. Kemudian garis yang panjang adalah 4 cm. Mirip ya, mirip kerucut tadi ya. Nah, ini ada segitiga baru. Kan mirip ya segitiga ya, kerucutnya. Nah, segitiga baru ini kita kasih namanya R2. Sementara yang di dalamnya kita kasih simbol X. Kesebandingan antara R1 dan R2, kemudian 4 dengan X itu sebanding ya, sebanding dia. Makanya muncul nanti persamaan yang seperti ini dia ya. R1 sama dengan R1 per R2 sama dengan 4 dibanding dengan X. Kalau persamaan ini ada di soal ya, bahwa volume yang kedua adalah 1/8 dari volume pertama. Nah, sehingga kalau kita dapat perbandingan antara R1 dan R2, kita bisa simpulkan bahwa R1 itu sama dengan 4 per X dari R2. Mudah ya? Nah, ini gimana nih? Tiba-tiba ada angka begini. Gampang ya. Coba perhatikan dulu bahwa katanya tadi volume 2 itu sama dengan 1/8 dari volume 1. Benar ya? Nah, volume 2 itu kan volume dari kerucut. 1/3 luas alas, ini luas alas, kali tinggi. Luas alasnya apa? Nah, ini dia, masuk kemari. Luas alasnya adalah luas lingkaran. Pi kali R2 kuadrat. Karena ini ngomongin V2. Dikali tingginya berapa? X, kita kasih simbol tadi kan, X. Nah, itu setara dengan 1/8 nih, 1/8 ya, 1/8 dari volume yang nomor 1, V1. Rumusnya apa? 1/3 luas alas. Ini luas alas juga. Luas alasnya apa? Pi R kuadrat. Ini pi, R-nya yang dipakai R1, R kuadrat. R1 kuadrat kali tinggi. Tingginya berapa? 4. Nah, paham ya sampai sini ya? Ini kan ada yang banyak yang sama-sama nih, coret nih, bikin sakit kepala ya. Coret ya. Bahkan sebenarnya V juga kita coret. Ya, oke. Paham ya sampai sini? Tiba-tiba muncullah persamaan seperti ini. Ya kan? Ini R kuadrat, ini X. Coba perhatikan, ini R kuadrat, ini X. Sisanya tadi kan, bener ya? Pelan-pelan nih. 1/8 masih ada, masih hidup. Ini dia 1/8. Nah, ini dikuadratin nih, ya kan? Tapi R1-nya kita rubah jadi R2. Nah, R1 sama dengan 4 per X kali R2 dikuadratkan dikali 4. Gampang ya? Kita lanjutkan perhitungannya. Jadi R2 kuadrat X itu sama dengan 1/8 ya, 4 kuadrat 16, X kuadrat jadi per X kuadrat dikali R2 kuadrat. 4-nya masih hidup nih, masih ada dia. Oke. Nah, kalau begini kita bisa coret R2 kuadrat. R2 kuadrat kita bisa coret. Ya kan? 4 bagi 4 1, bagi 4 ya kan? Jadi 2. 2 kita coret juga. 16 bagi 2 8. Gampang ya? Yang masih nyala yang mana nih? X masih nyala. 1 kali 8 8 per X kuadrat. Maka dapat persamaan X sama dengan 8 per X kuadrat. Ini dikali ini, X kuadratnya dikali kemari. Jadi X pangkat 3 sama dengan 8. Gampang ya? Berapakah X? Akarkan aja. X sama dengan 2. Maka jawabannya adalah D. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.